Selamat siang teman-teman. Kita masih bertemu lagi di penelitian kualitatif. Nah, masih pada topik prinsip-prinsip dasar desain penelitian kualitatif yang kedua. Kali ini kita hanya membahas tentang metode pengumpulan data, kemudian sumber datanya bagaimana, teknik pengambilan samplingnya bagaimana, dan yang terakhir analisis data. Tenang, saya tidak akan membahas teknis bagaimana melakukan analisis karena toh kalian juga tidak punya datanya. Nanti kita akan belajar bagaimana melakukan analisisnya ketika kalian sudah melakukan pengambilan data ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi ya yang saya bahas. Kemudian yang pertama pengumpulan data. Saya rasa kalian sangatlah paham tentang metode pengumpulan data. Ada berbagai macam. Ada pengamatan, ada wawancara, dan dokumen. Kita balik dulu ke sini. Sebenarnya kalau di kualitatif itu metode pengumpulan datanya paling mudah dipahami atau dibedakan gitu ya. Yang pertama pasti tidak ada manipulasi atau treatment. Ingat, yang ada manipulasi atau treatment itu hanya ada di penelitian kuantitatif yang eksperimen. Nah, pengumpulan data yang khas kualitatif itu adalah wawancara, observasi, dokumen, riwayat hidup subjek, karya tulis, atau foto. Nah, yang lebih penting lagi itu adalah peneliti sebagai instrumen penelitian. Jadi, peneliti itu adalah alatnya, ya, alat bagaimana kita mendapatkan data. Karena peneliti sendiri yang mengambil data, yang menanyakan ke subjek, melakukan analisis, melakukan interpretasi dan penulisan laporan. Jadi sebenarnya peneliti menjadi poin penting dalam kualitatif. Oke, ini kita pernah bahas di mata kuliah PMP, pengantar metodologi penelitian. Mungkin kalian agak sedikit mengulang saja ya. Dan untuk pengamatan sebenarnya kalian juga melakukan mata kuliah ya, mengambil mata kuliah observasi sehingga kalian bisa mempraktekkan langsung sih. Ketika kalian melakukan praktek observasi, kalian juga bisa melakukan penelitian kualitatif karena pada dasarnya sama ya, pada dasarnya melakukan wawancara. Kecuali dalam mata kuliah wawancara kalian diajarkan wawancara untuk klien, beda lagi nanti. Ketika kamu melakukan wawancara penelitian dan ketika kamu melakukan wawancara inquiry untuk assessment klien, itu tekniknya akan berbeda. Oke, yang terpenting dalam pengamatan ini adalah harus pada pengalaman langsung, yang harus dilihat, yang harus bisa diamati, dan peneliti bisa mencatatnya. Mencatatnya seperti apa? Bisa menggunakan checklist atau catatan-catatan kecil, poin-poin kecil yang peneliti lakukan ketika melakukan pengamatan. Ya. Kenapa perlu pengamatan? Untuk menghindari bias wawancara. Kadang-kadang ketika kita mau wawancara ada subjek yang lebih faking good ya, dalam arti tidak mau terlihat jelek sehingga menjawabnya dengan yang baik-baik saja. Oke, dengan pengamatan, peneliti juga bisa memungkinkan peneliti untuk memahami sesuatu yang rumit. Teknik lain tidak memungkinkan, misalnya bayi, kita nggak mungkin wawancara, kita nggak mungkin kasih angket. Jadi, satu-satunya cara adalah pengamatan. Ada macam-macam pengamatan dan derajat peran pengamat dibedakan menjadi 2. Pengamatan berperan serta dan tidak berperan serta, pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup. Peran peneliti sebagai pengamat berperan serta secara kelompok, yang artinya anggota penuh dari kelompok. Berperan serta sebagai pengamat, jadi anggota pura-pura tidak melebur. Kalau ini pengamat sebagai pemeran serta, pengamatan terbuka, diketahui oleh yang diamati. Dan pengamatan penuh, subjek sama sekali tidak tahu. Oke, kita bahas dulu contohnya ya. Kalau berperan serta secara lengkap, anggota penuh dari kelompok, misalnya kelompok itu tahu bahwa kamu akan melakukan pengamatan. Misalnya kamu penelitiannya adalah meneliti komunitas
penderita kanker ya. Nah, mereka semua tahu bahwa kamu berada di situ untuk melakukan pengamatan dan kamu terjun sendiri, kamu berinteraksi dengan anggota komunitas tersebut. Nah, itu disebut berperan serta secara lengkap. Oke. Terus, kalau pemeran serta sebagai pengamat, kamu berada di komunitas itu, tapi kamu tidak melakukan interaksi dengan para anggota. Kamu berada di luar, hanya mengamati, tapi tidak melebur, tidak berinteraksi ya. Kemudian pengamat sebagai pemeran serta. Pengamatan terbuka diketahui oleh yang diamati. Jadi ketika tadi yang saya bilang komunitas misalnya, jelas-jelas tahu bahwa kamu melakukan pengamatan. Ya, kamu boleh menulis, memberikan centang dan sebagainya, mencatat dan sebagainya. Tapi kalau yang di poin kedua tadi pemeran serta sebagai pengamat, anggota pura-pura tidak melebur, artinya tidak menunjukkan bahwa kamu melakukan observasi gitu. Sedangkan pengamatan penuh atau pengamat penuh itu subjek sama sekali tidak tahu. Jadi kamu hadir di situ, dia tidak tahu kamu siapa, kemudian kamu mencatat apa juga mereka tidak tahu. Apa yang diamati? Tidak mungkin kamu mengamati segala sesuatu, semuanya kamu amati, kamu catat, enggak. Tapi kamu punya batasan, ada frame pengamatannya. Frame pengamatannya dapat dari mana? Dari ya aspek-aspek yang ingin kamu tanyakan, dari fokus pertanyaan, dari fokus penelitian. Nah, itu yang harus kamu jelaskan. Harus kamu pakai patokan, pakai batasan untuk melakukan pengamatan maupun wawancara. Mengarahkan perhatian pada kegiatan dan peristiwa tertentu yang memberikan informasi dan pandangan yang benar-benar berguna. Contoh misalnya kamu hanya ingin melihat dia si subjek ketika bekerja di kantor. Kamu tidak kepingin tahu dia ketika berada di luar kantor. Ya berarti kamu fokuskan melakukan pengamatan hanya ketika di kantor, tidak perlu sampai ke rumah. Itu yang dimaksud batasan tadi ya, frame pengamatan. Nah, hati-hati, kepekaan pengamatan memudar sesudah masa-masa permulaan pengamatan. Jadi kadang-kadang ya saya alami sendiri sih, awal-awalnya semangat untuk melakukan pengamatan, melakukan observasi, tapi mulai lama-kelamaan kamu mulai menjadi tidak peka. Oh, ini seharusnya dicatat, ini seharusnya menjadi yang poin penting, ini yang poin-poin penting yang harus saya catat sebagai hasil penelitian, karena terlalu lama tadi ya. Pengamatan dan pencarian data, ada beberapa petunjuk penting. Buatlah catatan lapangan, tadi yang saya bilang, coret-coretan kecil atau buku harian pengalaman lapangan, catatan tentang satuan-satuan statis. Ini kalau misalnya hubungan dengan praktek dengan ini ya, angka-angka. Kemudian catatan kronologis, peta konteks dan jadwal, checklist aspek yang diamati. Oke, saya ulangi di sini. Kamu buatlah catatan lapangan sekarang cukup banyak, misalnya dengan menggunakan voice note dan sebagainya, itu boleh. Karena kadang-kadang kalau menulis di tangan gitu ya, menulis tangan agak kurang cepat. Nah, bisa menggunakan teknik seperti itu. Catatan kronologis ya, kamu misalnya ingin mengamati dinamika kepribadian seseorang ya, kamu tuliskan kronologisnya seperti apa. Atau misalnya ingin melihat gambaran agresivitasnya ya, kamu tuliskan dari awal dia sebelum agresif itu perilakunya seperti apa, yang kamu lihat itu seperti apa. Nah, itu harus dicatat. Kemudian ada kelemahan dari pengamatan, terbatas ya, pasti terbatas, jelas. Kamu tidak bisa tahu benar-benar 100% tahu bahwa ini ya 24 jam kamu mengetahui tingkah lakunya atau perilakunya. Pengamat yang berperan serta, yang tadi di poin pertama, jenis pengamatan yang poin pertama, sulit memisahkan diri. Akhirnya cenderung malah terlena dengan interaksi yang ada dengan subjek.
cukup memakan waktu dalam analisis, nggak hanya satu kali melakukan pengamatan, malah harus berkali-kali. Cenderung menciptakan bias pengamatan. Bias ya, kadang karena kita sebagai peneliti juga memiliki asumsi sendiri, persepsi sendiri, sehingga terjadi bias-bias tersebut. Jika pengamat pasif tidak efektif menjaring data, jika aktif bisa mempengaruhi subjek. Jadi netral-netral saja. Ya, tidak boleh terlalu pasif, tapi tidak boleh terlalu aktif juga, karena keduanya saling mempengaruhi. Oke, nah sekarang lanjut ke wawancara. Oke, wawancara jelas percakapan, dilakukan wawancara dan yang diwawancarai. Ada teknik in-depth interview, di mana seorang peneliti dengan seorang informan terjadi hubungan yang akrab, penggalian yang data bisa dalam ketika kamu menjalin keakraban dengan subjek atau membangun raport tadi, akan dapat banyak data, menggali data akan jauh lebih mudah. Teknik in-depth interview ini digunakan kalau keadaan spesifik ya, misalnya masalah rumit dan informan berpengetahuan, masalah sensitif dan butuh pendekatan yang akrab, responden secara geografis terpencar, dan tekanan kelompok sebaya. Artinya bahwa sebenarnya teknik wawancara yang membutuhkan yang ini ya, wawancara mendalam itu ketika ada masalah sensitif, yang paling banyak itu adalah poin kedua ya. Kenapa kita harus pakai in-depth? Karena ada masalah sensitif yang harus kita korek, yang harus kita ambil datanya, dan butuh butuh pengamatan langsung. Jadi karena ini masalah sensitif, kita tidak bisa melihat bagaimana kondisi psikologisnya ketika kita melakukan wawancara, kalau misalnya kita tidak ada hubungan kedekatan ya. Beberapa kelemahan wawancara, pelaksanaannya dilakukan di berbagai tempat, kemudian kesenjangan pengetahuan informasi dengan peneliti, observasi dan umpan balik terbatas, peneliti terhambat dalam menerima info secara tepat, yang artinya kadang-kadang tadi balik lagi pakai subjektivitasnya. Ada pula kadang kita lupa bahwa ada ketika wawancara kamu juga harus melihat ini, harus melakukan pengamatan juga bagaimana ketika si subjek menjawab pertanyaan ini, apa yang gejala fisiologis yang tampak itu seperti apa. Terutama misalnya topiknya adalah tentang stres. Nah, antara wawancara dan observasi harus dilakukan bersamaan. Oke. Pelaksanaan wawancara bisa di berbagai tempat. Kenali informan secara pribadi, perkenalan diri. Nah, bisa baca sendiri ya. Oke. Ada strateginya. Yang pertama adalah mengetahui tujuannya wawancara, mengajukan pertanyaan yang tepat. Jangan sampai pertanyaannya yang hanya bisa ya, tidak, nggak tahu. Nah, ajukan pertanyaan yang tepat. Berarti dalam kualitatif kita harus belajar bagaimana cara menanyakan yang tepat. Merekam wawancara, yang tadi saya yang observasi kan saya bilang bisa melalui rekaman suara, voice note. Nah, begitu juga dengan audio. Bisa menggunakan rekaman atau catatan tertulis. Nah, hasil catatan tadi, wawancara tadi berupa transkrip hasil. Transkrip hasil ini yang kita sebut nanti verbatim, di mana kalian menuliskan kata demi kata, huruf demi huruf, begitu pula dengan jeda yang diucapkan oleh si subjek. Jadi apa yang diucapkan kamu harus ketik ulang. Itu yang disebut verbatim. Nah, ini bisa kalian gunakan sebagai pedoman observasi yang mana, wawancara yang mana, gitu ya. Oke, nah selain tadi observasi dan wawancara, ada juga yang namanya dokumen, ada juga materi audio visual. Misalnya dokumen itu misalnya hasil tes, itu termasuk dokumen ya. Hasil tes stres atau hasil tes kepribadian seperti apa, nah itu menjadi data juga bagi penelitian. Oke, kita lanjut ke penentuan subjek. Penentuan subjek untuk kualitatif paling aman menggunakan purposive sampling ya. Dan memang dianjurkan untuk menggunakan purposive sampling. Kenapa?
Karena sebenarnya purposive sampling ini kan memilih subjek, memilih sampling berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan kualitatif itu pasti ada kriteria tertentu pada subjek yang akan diteliti. Nah, otomatis untuk bisa mendapatkan subjek yang sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti, maka harus menggunakan purposive sampling. Bukan lagi random sampling ya. Nah, pedomannya pengambilan sampel ekstrim atau menyimpang pada perilaku yang menyimpang atau ekstrim. Misalnya yang motivasi kerja tinggi sekali atau yang rendah sekali, atau usianya yang paling tua dan usianya yang paling muda misalnya, atau yang masa kerjanya paling lama. Kamu ingin membandingkan yang masa kerja yang paling lama atau masa kerja yang paling muda. Nah, semua kembali lagi kepada tujuan penelitianmu. Oke, kalau misalnya populasinya adalah bukan populasi ya, kita nggak ngomongin populasi, tapi misalnya kamu tadi yang saya bilang ada yang motivasi tinggi sekali, ada motivasi yang rendah sekali, atau usia tinggi sekali, tua sekali, atau muda sekali. Nah, kalau misalnya kamu bisa menggunakan keduanya, misalnya untuk yang muda dan untuk yang tua sebagai perbandingan, itu di poin ketiga. Di poin keempat, homogen, misalnya semua sama, usianya kurang lebih sama. Nah, berarti kamu harus mencari yang lebih spesifik lagi yang supaya bisa kamu jadikan subjek. Atau pengambilan sampel kasus tipikal. Ini atau semua ya, bukan semuanya harus dilakukan. Pengambilan sampel kasus tipikal yang dimana karakteristik yang unik yang mewakili fenomena yang diteliti. Jadi misalnya kasus unik ini, misalnya masih ingat anak kecil yang menggunakan batu sebagai pengobatan alternatif. Nah, itu disebut kasus tipikal, karakteristik yang unik ya. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Selain purposive, ini ada sampel bola salju atau berantai, snowball sampling ya. Jadi kamu menentukan satu dulu subjeknya tadi purposive, kemudian minta tolong subjek tersebut untuk mencarikan atau menghubungkan temannya untuk bisa dijadikan subjek penelitian juga. Oke, sumber data. Oke, gampang, ini hanya kata-kata, jelas didapat dari kata-kata dan tindakan, berarti observasi dan wawancara. Sumber tertulis jelas dari buku, jurnal penelitian, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya. Foto bisa juga dipakai, tapi jarang sekali untuk penelitian kualitatif psikologi menggunakan foto, begitu ya. Oke, data statistik juga diperlukan karena kadang-kadang misalnya kita butuh hasil tes, itu juga perlu. Kemudian yang membuat subjek yang ada hubungannya dengan penelitian tentang subjek tersebut. Oke. Poin yang kedua, subtopik yang kedua adalah prinsip dasar analisis data dalam penelitian kualitatif. Jadi dalam teknik analisis data itu ada yang disebut tematik ya. Tematik analisis adalah sebuah proses analisis data yang melibatkan pemilahan informasi menjadi tema-tema. Tema adalah konsep atau gagasan yang muncul secara berulang, kemunculannya lebih dari satu kali yang bisa dikenali dari sumber data yang dianalisis. Gini, kamu kan tadi kita tadi sudah membahas tentang verbatim. Verbatim itu adalah hasil wawancara yang kamu ketikkan, yang kamu tuliskan ulang. Kemudian dari hasil daftar itu, jadi kata-kata percakapan itu, kamu lihat satu persatu mana kata-kata yang muncul berulang kali, dan itu kamu cari temanya. Oke, nah ketika tema-tema itu muncul, buatlah kategorinya. Dari tema A, B, C itu apa kategorinya? Tema B, D, E itu apa kategorinya? Nah, itu yang dilakukan dalam teknik analisis data. Ada dua macam sebenarnya tematik analisis, ada teori led tematik dan induktif tematik analisis.
Pemilihan informasi berdasarkan tema yang sudah ditetapkan sebelum pelaksanaan pengambilan data yang mengacu pada teori psikologi tertentu. Ini teori-led thematic analysis. Contohnya misalnya gini, kita kan sering mencari bab 2 itu harus ada aspek dan faktor. Nah, aspek dan faktor itu bisa menjadi tema dalam penelitian kamu, sehingga ketika kamu melakukan wawancara dan kamu membuat verbatim, kamu lebih mudah untuk menentukan, jawabannya si subjek yang ini ternyata tema A, jawaban si subjek yang ini tema B, begitu seterusnya. Nah, namun di induktif thematic analysis tidak ada pendahuluan tentang tema-temanya. Jadi dia langsung bergerak pada data-data tadi, diwawancara dan sebagainya. Jadi misalnya ngomongin tentang kepribadian gitu ya, dia hanya menanyakan karakteristik dan sebagainya. Nah, dari situ baru dilihat kesamaan-kesamaan temanya. Bedanya tadi ya, di teori LED itu kita sudah punya teorinya dulu, kemudian kita hubungkan dengan jawaban si subjek, mana yang sesuai dengan tema mana. Sedangkan yang induktif tidak, jadi jawabannya subjek itu langsung kita cari ini kira-kira temanya apa. Oke. Ini tahapannya. Kalau yang tahap teori LED pada tahap coding itu ketika kamu ini ya, tadi verbatim, kemudian kamu kasih tanda-tanda yang mana masuk tema, itu disebut tahap coding. Kamu harus kembali lagi kepada teori di bab 2, kemudian menuliskan jawaban subjek ini adalah tema A. Nah, setelah kamu mendapatkan tema-tema tadi, masuklah ke tahap kategorisasi, di mana kamu mengelompokkan tema-tema tersebut menjadi satu kategori tertentu. Ini agak susah dipahami kalau kita tidak punya datanya. Jadi nanti di pertemuan setelah UTS ya, kita akan mulai mencobanya. Sedangkan induktif langsung aja menggunakan coding deskriptif dan coding interpretatif, yang mana tidak ada tadi tidak ditentukan dari awal tema-temanya. Jadi langsung dari transkrip verbatim tadi langsung ditandai kata-kata kuncinya. Sedangkan pada tahap kategorisasi, peneliti mengelompokkan ide-ide atau gagasan yang digunakan untuk menginterpretasi data dalam satu kategori. Sebenarnya pada tahap kategorisasi kurang lebih sama pada antara yang induktif dengan yang teori LED, hanya perbedaannya di tahap coding. Oke. Ini model analisis kualitatif yang lain menurut Huberman dan Miles, itu tahun 94 ya, mungkin ada yang lebih baru lagi. Bermula dari pengumpulan data pasti, kemudian kamu mereduksi itu adalah kamu membuang hal-hal yang tidak perlu gitu ya, membuang hal-hal yang tidak perlu, misalnya tidak ada hubungannya dengan topik penelitianmu. Kemudian kamu buat kesimpulan, kemudian kamu cek lagi kesimpulanmu itu sesuai nggak dengan data yang kamu dapatkan. Kemudian dipresentasikan, mungkin habis dipresentasikan ada lagi yang perlu dikurangi, kemudian buat kesimpulan lagi, muter gitu ya, itu kualitatif. Prinsip dasar diskusi, subtopik yang terakhir, dan ini hanya cuma satu slide kalau nggak salah. Prinsip dasar diskusi hasil penelitian kualitatif. Jadi ada dua bagian yang harus dilakukan dalam analisis data. Yang tadi kan teknik analisisnya ya, setelah kamu sudah membuat kategorisasi dan sebagainya, nah ini yang harus kamu lakukan. Ada deskripsi tema informan yang terdiri dari anamnesis informan, ada tabel kategorisasi yang tadi dibuat di antara teori LED atau induktif. Kemudian pada bagian ini peneliti juga menuliskan tentang kekasan yang muncul dari setiap informan terkait tema-tema yang ada di penelitian. Kemudian peneliti juga menjabarkan tentang tema utama informan penelitian yang berisi titik temu kesamaan antara informan A dengan informan B, dan harus dibuat dalam bentuk bagan. Nah, ini alurnya seperti ini. Jadi kita bermula dari permasalahan tadi, kita rumuskan tujuannya, kita lihat teorinya, kita buat metodologinya, perencanaannya. Kemudian kita melakukan pengambilan data. Kita dapat hasilnya, kita bahas, kita kesimpulan, kita rekomendasikan, kita cocokkan lagi dengan teorinya, apakah sama. Ya. Nah, ini yang
Ini yang menjadi poin penting dalam hasil penelitian di bab 4 dan bab 5. Oke, terima kasih. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Minggu depan kalau tidak salah itu kita membahas tentang macam-macam jenis penelitian kualitatif ya. Oke, kalau ada pertanyaan tuliskan di forum diskusi. Namun untuk yang kayak analisis data, tadi teknik-teknik ya kamu boleh menanyakan secara teorinya ya. Tapi kalau untuk teknisnya agak sulit untuk kita misalnya saya menjelaskan seperti ini. Akan jauh lebih mudah ketika kita bertatap muka, dalam arti kita bisa menggunakan Zoom. Oke, semoga dengan penjelasan saya agak lebih jelas lagi tentang kualitatif. Oh ya, minggu depan kita sudah mulai mencoba mereview jurnal, tapi tugasnya dikumpulkan minggu depannya lagi ya. Jangan lupa baca-baca buku jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan kualitatif supaya dapat ide untuk penelitian kualitatifmu di akhir semester. Oke, terima kasih lagi. Sampai jumpa minggu depan.